Are you ready, kids? Aye, Captain. I can hear you. Aye, Captain. Tesalonika. Hidupku, bagi Kristus. Ya, 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 ya. Kami mau lewat, kalau nggak dikasih ya udah lewat belakang. Tua dapat. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kita Rasul, Roma, Korintus. Korintus. Korintus, 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 Korintus. Selamat Korintus. Panutan kita Paulus. Korintus. Kita orang hidup Kristus. Kami kelompok Roma, pusing bikin yel-yelnya. Berdosa. Kami dari kelompok Efesus. Kami main, kami menang. Efesus, 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 Efesus. Kami datang, kami main, kami menang. Efesus, 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 Efesus. Kami datang, kami main, kami menang. Happy birthday Obinus. Happy birthday, Peobinus. Happy birthday Peobinus. Happy Happy birthday. birthday Peobinus. Happy birthday, Peobinus. Yes, it is, yeah. To you are waymaker. Let's sing this together, even when I don't see it. Come on, even when. Even when I don't see it, you work. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Come on. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop. Even when I don't see
1 Petrus 5 ayat 2, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Amin firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Minum jahe nggak pakai es. Hai guys, kesanku terlibat dalam kepengurusan 2020, jujur, up and down. Ada saatnya aku menikmati, ada saatnya aku nggak menikmati. Ya, yang aku rasakan penyertaan Tuhan itu lewat teman-teman pengurus 2020 yang selalu ada. Ya pokoknya, love you guys, teman-teman pengurus 2020. Makasih juga buat Tuhan yang udah mengizinkan mereka untuk ada dalam perjalanan hidupku. Aku tanpa mereka hanya butiran debu. Oh ya, ada sedihnya juga, karena tahun kemarin gak bisa gathering pengurus, karena ada masa pandemi. Jadi semoga kepengurusan 2020 bisa gathering pengurus suatu saat nanti, dan relasi kekeluargaan kita juga boleh terus terjalin, gak cuman di kepengurusan 2020 doang. God bless. Aku merasa sangat bersyukur di mana aku mempunyai komunitas yang baik, yang positif, khususnya dalam bidang kerohanian, yang saling support satu sama lain, saling membangun satu sama lain, dan saling memberkati satu sama lain. Kesan gue selama menjabat itu ribet dan gak mudah menjalaninya. Apalagi semester 7 ini pertama kalinya online yang versi seriusnya. Banyak bagi waktu dan meeting, dan situasi ini gue tetap mengandalkan Tuhan. Bersyukur juga dalam pelayananku banyak skill-skill organisasi yang aku dapat dan bermanfaat. Dan mungkin di tengah-tengah kepengurusan aku juga pernah ngerasain capek dan jenuh, tapi udah ketutup lah sama banyaknya kesan baik yang aku dapati di PO Binus. Dan ya intinya di kepengurusan aku ngerasa seru sih. Mantap. Oke, jadi kesan selama menjabat yaitu luar biasa dalam segala hal, mulai dari pertumbuhan rohani hingga jasmani yang semakin dewasa. Banyak pengalaman yang mungkin gak bisa kalian dapat di luar PO Binus, yang kayaknya lama juga sih kalau gue ceritain satu-satu. Ya semoga kalian merasakan itu juga lah ya. Syukur bisa melayani di PO Binus. Kemudian aku bisa ketemu sama teman-teman baru. Mungkin dari yang sebelumnya ada yang belum kenal, sekarangnya jadi bisa saling berbagi aib ya. Dulu sebenarnya aku sempat menolak jadi pengurus. Kenapa? Karena aku melihat UKM kerohanian, apalagi PO harus yang rohani banget. Sedangkan aku nggak serohani itu kan. Jadi aku rada minder kalau masuk ke kepengurusan ini. Tapi setelah akhirnya aku memutuskan untuk bergabung, aku ngelihat bahwa PO bukan tempat orang-orang sempurna, tapi justru wadah bagi kita mahasiswa-mahasiswi yang masih mau belajar dan masih ngerasa dirinya tuh harus diperlengkapin sama firman Tuhan. Kalau aku pribadi, mungkin tantangan terbesar karena berubah ke online. Jadi kayak aku ngerasa rasa persaudaraannya, kekeluargaannya kayak kurang gitu. Terus juga banyak hal yang berubah, harus menyesuaikan sama keadaan, dan sempet ngerasa stres banget gitu karena harus online. Apalagi tahun ini ngebukain tentang cerita besar yang kayak beda banget gitu. Tapi aku bersyukur melihat penyertaan Allah sampai aku bisa sejauh ini hampir menyelesaikan pelayananku. Itu bersyukur banget karena aku pernah di masa-masa hopeless dan kayak aduh nggak bisa. Tapi ternyata Allah benar-benar memampukan aku, Allah benar-benar menguatkan aku dalam menjalankan pelayanan. Aku bersyukur juga karena banyak teman-teman yang mau dimuridkan, adik-adik juga sekalian. Aku senang banget. Dan juga kesan aku yang lainnya juga ada di saat down juga, di saat aku down dan juga butuh pertolongan Tuhan karena merasa sendiri kan juga di masa pandemi ini.
Jadi harus banyak berdoa. Semangat guys. Kesan aku selama kepengurusan tahun ini, banyak hal yang bisa aku syukuri. Mulai dari awal aku menerima kepengurusan ini dengan berat hati, namun seiring berjalannya waktu melalui penyertaan Tuhan, aku bisa menikmati kepengurusan ini. Dan sampai pada akhirnya aku bisa menyelesaikan kepengurusan tahun ini. Jujur, gue selama setahun ini mulai kayak mendalami kisah Ayub lah. Kayak ternyata Ayub ini kisahnya gak seperti yang kita bayangkan dulu loh. Kayak dulu gue mikirnya, wah Ayub ini orangnya yang saleh sekali dan kadang dia tiba-tiba kok dicobai, kenapa kok seperti ini, kenapa kok seperti itu. Padahal sebenarnya semua itu punya makna di baliknya gitu. Dan makna-makna inilah yang gue dulu belum pernah lihat. Dan puji Tuhan sampai sekarang ya maksudnya tetap mendalami kisah Ayub juga. Karena secara nggak langsung gua menganggap kepengurusan ini sebagai kita itu bisa mengarungi hidup bersama Ayub lah. Jadi kayak istilahnya kita mengalami hal-hal seperti Ayub. Awal pun sudah mulai kelihatan lah kayak an encounter with God seperti apa. Halo guys, Daud di sini. Aku sangat menikmati di kelompok kecilnya. Aku bertumbuh di kelompok kecil. Jujur awalnya aku menolak untuk ikut PO dan ikut kelompok kecilnya aku juga menolak, tapi Tuhan tetap tuntun untuk aku ikut PO akhirnya. Terus juga di kepengurusan ini aku belajar dalam soft skill-nya bagaimana aku melayani juga berorganisasi dengan baik. Terus juga aku belajar bagaimana aku melayani di saat kondisi pribadiku lagi nggak baik. Di akhir pengurusan ini aku merasa kayak aku jadi orang yang lebih bisa mengerti lah perasaan orang gimana, bahwa apa yang kita rasakan itu biasa saja orang lain tuh rasakan hal yang sama ataupun beda itu, tapi kita harus sering menghargai, mendoakan dan mensupport sama lain. Bersyukur banget sih kalau aku boleh kenal, boleh ketemu sama teman-teman yang punya hati, yang punya kerinduan yang sama untuk boleh melayani di persekutuan mahasiswa Kristen di PO Binus. PO Binus menjadi wadah untuk setiap kita belajar jadi orang-orang yang punya hati untuk melayani Tuhan, untuk melayani jiwa-jiwa, khususnya di kampus. Pasti kita bersyukur banget masih dikasih kesempatan kalau boleh jadi pengurus, khususnya di divisi Pumdo. Terus bersyukur juga kalau boleh punya teman-teman pengurus yang baik, yang menerima aku dengan segala kekuranganku dan masih mau membantu kalau aku ada susah. Aku bersyukur atas anugerah dan penyertaan Tuhan di dalam pelayanan aku, di mana ketika pandemi, segala sesuatu harus dijalankan secara online, pemuridan menjadi sulit untuk dijalankan, namun Allah yang boleh menolong sehingga menaruh kerinduan kepada setiap pemimpin kelompok kecilnya untuk tetap memperjuangkan kelompok kecilnya. Dan bersyukur juga kepada Tuhan yang boleh menyediakan setiap PKK sehingga boleh melayani dan memuridkan setiap mahasiswa baru yang mau untuk belajar firman Tuhan dan mau untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan aku juga bersyukur untuk setiap pembentukan Tuhan di dalam diriku, di mana aku boleh memikul salib dan menjadi Lisa yang mau untuk mendengarkan setiap sharingan dari teman-teman, menjadi Lisa yang juga mau memberikan perhatian kepada setiap teman-teman, mau juga untuk mendoakan setiap mereka. Yang paling berkesan buat aku secara pribadi adalah ketika berada di divisi acara. Aku bersyukur banget boleh menjadi bagian dalam divisi ini, dan aku benar-benar merasa bahwa Tuhan bawa aku untuk lebih bertumbuh dalam pengenalan akan Dia melalui kegiatan-kegiatan yang aku lakukan di divisi ini, kayak brainstorming TTS, PA, terlebih melalui kisah Ayub itu sendiri. Aku benar-benar ngerasa relate dan benar-benar menikmatinya. Aku mengucapkan terima kasih buat pelayanan kita 1 tahun belakangan ini gitu ya. Ketika aku melayani di PO ini, aku ngerasain itu tuh suatu pengalaman organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lain gitu. Ketika melayani di PO ini benar-benar antara pengurus satu dengan pengurus lain pun saling support menyupport gitu ya, saling support menyupport, saling dukung mendukung gitu. Aku senang banget bisa nemuin komunitas dan organisasi yang beda dari OKOK lain.
cuma karena di organisasi kerohanian, tapi kita sama-sama mengakui kalau kita makhluk yang terbatas dan berdosa, dan maka dari itu kita mau Yesus. Itu sih, itu kesan aku sama di PO Binus. Aku senang kita semua mengakui keberdosaan kita dan mau bertumbuh mengenal Dia. Aku juga bersyukur boleh bertumbuh bersama dengan teman-teman sepengurusan sama jemaat juga di PO Binus. Kalau flashback ke belakang, mungkin bukan aku yang sekarang, tapi percayalah Tuhan di saat kondisi apapun, Tuhan selalu menolong kita, menguatkan kita, dan juga boleh merubah kita untuk menjadi lebih baik ke depannya dan membawa berkat untuk sekeliling kita. Aku bersyukur udah dikasih kesempatan untuk menjadi pengurus PO Binus selama setahun, khususnya di divisi acara. Puji Tuhan, aku mendapatkan komunitas yang mungkin kalau kata orang-orang, komunitas yang so suci, bosenin, rohani mulu. Tapi bagi aku di PO Binus itu nggak cuma ngomongin tentang kekristenan. Jadi ibaratnya kayak satu komunitas yang bisa ngomongin apa aja, tapi berlandaskan Kristus. Mantap gak tuh? Jujur aku pun sendiri kadang suka jatuh bangun, tapi aku bersyukur sekali lagi kalau Tuhan punya caranya sendiri buat ngingetin aku, dan bahkan secara nggak langsung pakai teman-teman aku untuk jadi reminder buat diri aku. Dan oleh sebab itu aku bersyukur bisa melayani bersama-sama dengan mereka di kepengurusan tahun ini. Tetap berserah sama Tuhan, itu udah pasti, karena Dia yang punya pelayanan ini. Sadari kalau apa yang akan kalian jalani selama 1 tahun atau lebih ke depannya itu nggak main-main. Jadi udah tanggung jawab dan kewajiban kalian untuk memanage segala aspek hidup kalian. Gak perlu sok kuat untuk menanggung semua hal sendiri. Keterbukaan adalah awal dari pemulihan, guys. Percaya dah, kalau berbagi penderitaan itu ngebuat kalian itu semakin terikat dan semangat lagi untuk melayani. Highly recommended dari gua, coba kalian ikut PMKJ atau PMKT. Di situ kalian bakalan nemuin berbagai macam penderitaan dari kampus lain, dan mereka juga rela untuk saling mendoakan. Jadi kalian bakal sama-sama saling menguatkan satu sama lain. Jadi semangat kalian di kepengurusan kalian, karena di luar sana banyak mahasiswa yang rindu digembalakan oleh kalian. God bless you guys. Kenapa gue gini mulu ya? Mungkin selama kalian menjabat, kalian akan banyak lewatin masalah, lewatin proses, mungkin gesekan dan sebagainya. Tapi aku pengen jangan pernah kalian andalkan diri kalian sendiri, tetap andalkan Tuhan. Terus tetap berdoa, jangan pernah malu dan jangan pernah lupa untuk minta dukungan doa sama teman-teman kalian, sekomunitas, sedivisi dan sebagainya. Karena itu sangat penting. Jangan lupa juga motivasi kalian untuk melayani Tuhan itu nggak bukan hanya untuk menyenangkan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Semangat. Tetaplah semangat, walaupun ini dalam situasi yang berbeda. Saat kita jalankan bersama, percayalah segala tantangan akan menjadi ringan. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Terus menjaga konsistenan dalam semangat melayani Tuhan. Jenuh itu wajar, tapi kalian harus bisa menanganinya, dan jangan sampai semangat kalian seperti air soda yang menggebu-gebu di awal tapi redup di akhir. Terus bersandar sama pengertian Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati. Semoga kalian bisa menjalani kepengurusan ini dengan ikhlas, dan jangan anggap sebagai beban, jangan anggap kewajiban, tapi kalian harus benar-benar tulus jalanin dari hati kalian. Jadi kalian juga nggak berat untuk menjalaninya, dan yang pasti anggaplah ini sebagai bentuk pelayanan kalian di kehidupan kampus untuk melayani teman-teman mahasiswi Kristen di Binus. Mungkin kalian bisa belajar manage waktu dengan baik. Gimana caranya kalian membagi waktu antara pelayanan di PO dengan kesibukan kalian yang lainnya. Mungkin kuliah, kerja, atau bucin bagi yang ada. Yang pertama, terus tingkatkan
kesatuan hati kalian, karena biar kalian gak ngerasa sendirian, biar kalian gak ngerasa ini cuma kayak pekerjaan doang, kalian ada ngerasa komunitasnya juga, dan lebih bisa berjalan jauh lah kalau bareng-bareng. Terus yang kedua, komitmen, karena ini penting banget. Kalian bakal ngerasain masa-masa capek, masa-masa jenuh, masa-masa pengen hilang aja, pengen mundur aja mungkin. Dan komitmen yang akan kalian ambil ini sebagai pengurus PO, itu yang bakal tetap mendorong kalian untuk bisa terus mengerjakan pelayanan di masa-masa itu. Semangat kalian! Sarang yuk! Kalian belajar lebih inisiatif lagi. Kalau kalian rasa teman kalian perlu diingetin, ya kalian ingetin. Kalau kalian mau ngide, kalian gaskan aja. Kalau kalian capek, kalian bilang. Kalau kalian ada masalah, kalian cerita. Kalau kalian perlu pacar, ya cari gitu. Yang intinya jangan sungkan atau segan sama teman sepelayanan sendiri. Dan yang paling aku rasain sih selama kepengurusan tentang time management ya. Kiranya kalian boleh belajar time management mulai dari sekarang. Karena pastinya kalian punya kesibukan lainnya, kuliah atau kerja, segala macamnya. Jadi mulai dari sekarang kalian bisa kontrol segala kesibukan kalian. Semangat! Jangan lupa untuk berdoa, tetap berdoa, karena mungkin di saat pandemi gini kan, mungkin ada saat dimana kalian down dan juga merasa insecure lah atau kenapa. Jadi jangan lupa mendekatkan diri juga kepada Tuhan di saat kalian merasa down atau mungkin insecure. Itu aja saya. Semangat. Selamat menjalani kepengurusan kalian. Nanti kalian akan menghadapi banyak situasi naik turun bareng-bareng. Di situ kalian akan membangun relasi kalian lebih lagi. And good luck, have fun. Mungkin masih banyak kebingungan di awal pelayanan ini, masih banyak kekhawatiran yang kalian rasain. Tapi percayalah, Dia akan selalu ada, Dia yang akan selalu memimpin jalan kalian. Dan kalau kalian emang lagi dalam kondisi yang gak baik, usahakan bilang ke teman-teman pengurus yang lain atau bilang ke koor divisi kalian. Minta kuatkan dalam doa dan jangan sampai kalian menghilang atau meninggalkan pelayanan. Percaya penuh Tuhan yang pegang kendali hidup dan pelayanan kalian di PO Binus, dan selamat melayani domba-dombanya Allah. Tuhan sayang kita semua. Sabar aja sih. Sabar menanggung segala sesuatu. Karena ya kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ya di samping harus sabar ya harus tetap berpengharapan. Karena kadang banyak hal yang sulit yang kita tidak bisa pahami. Tapi disitulah Tuhan bekerja, karena Tuhan itu nggak bekerja ketika kita merasa kuat, ketika kita merasa mampu untuk melakukan segala sesuatu, tetapi justru di dalam kelemahan kita lah Allah itu bekerja, dan ya nyata kok. Dan ya satu lagi, supaya jangan takut ya untuk menjalani kepengurusan. Well, mungkin depannya aja kayaknya menakutkan, kayak wah mungkin gimana ya, harus apa ya, tapi ya percayalah, nanti Tuhan bakal tunjukkan jalan kok. Kalian mesti siap situasi apapun, entah kuliah, banyak tugas dan project, atau ada masalah konflik, kalian tetap bergantung sama Tuhan dan jangan mengandalkan diri sendiri. Yang pertama, teruslah ingat bahwa kita punya Tuhan yang terus menyertai, terus juga kita punya teman-teman yang terus kasih support, terus dukung kita dalam doa. Jadi teman-teman gak pernah sendiri, dan percayalah bahwa apa yang teman-teman tabur, setiap harga yang kalian bayar, itu Tuhan yang perhitungkan. Dan teruslah ingat bahwa apapun juga yang kita perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi maju terus dan tetap semangat. Semangat. Hey, adik-adik yang kami kasihi, pengurus PO Binus tahun 2021, semangat ya dan menjadi pelayanan kalian 1 tahun ke depan. Ingat loh ya, ini adalah pelayanan Tuhan, jadi terus mengandalkan Tuhan ya. Belajarlah untuk mau terus dibentuk sama Tuhan lewat setiap proses pelayanan yang akan kalian jalankan ke depannya. Terus semangat ya dan menjalani pelayanan kalian, karena Tuhan juga yang akan terus menyertai kalian. God bless you.
terus bersemangat melayani Tuhan secara khususnya di PO ini, tuai banyak jiwa-jiwa. Jangan kalah lah dengan keadaan yang semakin kita nggak tahu ini gimana ya, online ini kita nggak tahu gimana, karena aku percaya di tahun 2021 ini tidak akan lebih mudah daripada tahun 2020, tapi aku percaya tahun 2021 ini lebih baik daripada tahun 2020. Jadi untuk pengurus-pengurus yang baru, terus semangat buat melayani Tuhan secara khusus di PO ini. Aku percaya kalian bisa melakukan lebih baik daripada kita-kita sebelumnya. Aku percaya kalian bisa melakukan lebih baik. Semangat pengurus yang baru. Tetap andalkan Tuhan di masa-masa kepengurusanmu, karena kalau pakai kekuatan dan pengertian sendiri kita nggak bakalan sanggup dan gak menikmati kepengurusan ini. Semangat! Semoga kalian bisa tetap solid. Kuncinya mungkin kalau dari aku, tetap terbuka sama ketua kalian, koor kalian, pokoknya apapun yang kalian resahkan, atau kalian lagi kenapa-napa di rumah, karena emang kondisi rumah juga beda-beda kan. Jadi tetap terbuka sama mereka biar mereka tahu aja kabar kalian. Ya intinya gitu sih. Semangat. Terima kasih udah mau bertumbuh dan melayani Tuhan di PO Binus. Tetaplah semangat, lakukan yang terbaik, dan teruslah berharap dan bersandar pada Tuhan. God bless you. Pesan aku buat teman-teman pengurus yang akan datang, tetap semangat dalam menjalankan pelayanan. Ingat, ini bukan pekerjaan biasa, tapi ini bentuk pelayanan kita kepada Tuhan di Binus. Semangat! Jadi aku berharap kalian bisa saling menjaga relasi, gak hanya dengan yang di atas, tetapi juga dengan sesama kalian. Akan bagus banget kalau kalian bisa saling terbuka, jujur satu sama lain, dan juga saling pengertian dengan kondisi sesama kalian. Dan juga yang penting, semangat untuk pelayanannya, dan God bless you.
Selain kegiatan kakak, PO Binus juga memiliki Ketemu Genji cabang Rawabelong. PO itu belajar mengenal Tuhan. Happy birthday PO Binus. PO Binus. Yuk PO yuk.